Pemirsa, kompleks Masjid Al-Aqsa lagi-lagi diserang oleh tentara Israel. Tidak peduli di bulan Ramadan atau tidak, serangan terus dilancarkan. Sehingga jelas ini mengganggu dan meneror umat yang sedang beribadah di Al-Aqsa. Mengapa Israel terus menyerang Al-Aqsa di tiap bulan Ramadan seolah-olah serangan semacam ini menjadi tradisi bagi Israel untuk meneror umat Islam di sana. Kita akan bahas kali ini pemirsa. Kita akan melihat terlebih dahulu bagaimana serangan dilakukan di Masjidil Al-Aqsa baru-baru ini, di mana yang terbaru menjadi sorotan dunia pada tanggal 4 dan juga 5 April kemarin. Di sini di pertengahan bulan Ramadan, Israel menyerang kompleks Masjid Al-Aqsa, tepatnya di Al-Qibli Prayer Hall. Di sini merupakan tempat yang cukup sering dilakukan ibadah sholat. Serangan dua kali ini pertama terjadi pada tanggal 4 April 2023 jelang tengah malam. Tentara Israel masuk ke dalam kompleks Al-Aqsa tanpa menjelaskan pada jemaah apa yang sedang terjadi di sana. Bahkan serangan kembali dilakukan dini hari di tanggal 5 April atau keesokan harinya, hanya hitungan saja saat jemaah yang menjalani sholat subuh di sana. Padahal titik serangan ini merupakan titik sholat utama di Masjidil Al-Aqsa, di mana ribuan umat Islam berada di sana bukan hanya sedang menjalankan sholat saja, namun juga ada banyak yang beriktikaf di bulan Ramadan. Selain itu pemirsa, akibat dari serangan ini ada sebanyak 350 orang yang berada di sana ditangkap oleh Israel. Mereka mengatakan ini adalah provokasi. Dan kita akan juga lihat di slide selanjutnya, mengapa sebenarnya Israel ini menyerang Al-Aqsa. Dan menurut Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, alasan Israel kali ini adalah adanya aksi ekstremis di Israel ataupun menuju ke Israel dari Palestina, sehingga tentara Israel perlu untuk melakukan aksi. Dengan dalih yang pertama ini menjaga status quo dan juga meredakan tensi. Dan juga dia beralasan adalah memastikan keamanan, kebebasan beribadah di sana. Karena kita ketahui ada umat Yahudi, Kristiani dan juga Islam di kawasan kompleks Al-Aqsa yang beribadah. Tapi dengan alasan ini rasanya tidak masuk akal atau kontradiksi dengan fakta yang terjadi di lapangan. Kita akan lihat apa saja fakta yang terjadi di lapangan. Yang pertama, dengan adanya serangan seperti ini tentu saja memicu kericuhan meluas sampai dengan ke tepi barat, di mana tepi barat semakin kembali memanas dengan adanya serangan yang dilakukan oleh Israel di Masjidil Al-Aqsa. Kita juga lihat bahwa penyerangan terhadap jemaah Al-Aqsa ini sudah menimbulkan banyak kegaduhan dan juga membubarkan sholat juga dilakukan oleh para tentara di sana, di mana ketika sholat subuh berlangsung mereka dibubarkan karena dengan alasan sudah melewati batas waktu untuk melakukan ibadah di sana. Padahal ini merupakan bulan Ramadan. Selain itu juga memberikan atau membatasi umat Islam yang ada di Al-Aqsa, sehingga ada jam-jam tertentu yang harus dipatuhi oleh jemaah di sana atau dipaksa dipatuhi oleh jemaah di sana. Tentunya alasan ini pemirsa ini sudah kontradiksi dengan apa yang sudah menjadi alasan bagi Israel mengatakan ada kebebasan beribadah. Nyatanya ibadah dibatasi bahkan dibubarkan secara paksa. Selanjutnya kita akan lihat bahwa serangan dari Israel ini di bulan Ramadan nyatanya membuat gempar dunia internasional. Mungkin Israel ini selama ini percaya diri karena dengan backingan dari negara barat. Tapi menyerang ibadah di bulan suci Ramadan nampaknya membuat sejumlah negara menjadi geram. Kita akan lihat mulai dari Dewan Keamanan PBB yang pada akhirnya menggelar rapat darurat satu hari setelahnya di tanggal 6 April diajukan oleh Uni Emirat Arab dan juga Tiongkok karena serangan yang dilakukan oleh Israel di bulan Ramadan. Selain itu juga Liga Arab tidak tinggal diam saja, di mana Yordania, pemirsa, ini menjadi negara yang menyerukan atau menyuarakan Liga Arab untuk mengajak mereka rapat bersama. Mesir dan juga Palestina menjadi negara yang diajak untuk melakukan rapat koordinasi akibat serangan yang dilakukan oleh pihak dari Israel. Indonesia juga ikut mengecam, di mana Indonesia ini memberikan kecaman terkait dengan serangan yang sudah dilakukan oleh tentara Israel. Tidak tinggal diam, Turki juga akhirnya angkat suara dan meminta negara-negara barat untuk menekan Israel, karena selama ini barat diketahui membacking Israel. Kita lihat juga selanjutnya, masih ada beberapa negara lagi yang ikut mengecam dari aksi Israel ini, di mana Rusia bahkan ini memperingatkan kepada Israel untuk bisa tidak menyerang seperti itu karena ini sedang ada di momen di mana umat Kristiani menjalankan Paskah, umat Islam sedang menjalankan ibadah Ramadan, sehingga ada kegiatan ini ataupun serangan ini bisa dikhawatirkan meningkatkan picu konflik di Timur Tengah, khususnya di kawasan Gaza dan juga Palestina. Amerika Serikat juga mengatakan prihatin, tapi tetap saja tidak memberikan kecaman, hanya prihatin saja dengan apa aksi yang dilakukan oleh Israel ini. Sementara itu untuk Lebanon, ini merupakan negara yang cukup vokal dengan adanya
penyerangan yang dilakukan oleh Israel. Karena sesaat setelah serangan dilakukan, ada 34 roket yang diluncurkan dari Lebanon atau dari kawasan Lebanon menuju ke Israel, menyambut serangan yang sudah dilakukan oleh pihak dari Israel terhadap Al-Aqsa pada beberapa hari sebelumnya. Dan serangan yang dilancarkan Israel di bulan Ramadan ini, pemirsa, kenyataannya bukan hanya terjadi di tahun ini saja. Setiap tahun, Israel selalu menyerang kompleks Al-Aqsa di bulan Ramadan, yang seharusnya Israel tahu bahwa jemaah di Al-Aqsa akan selalu meningkat di bulan Ramadan. Dan kita akan mundur lagi, lihat kembali di tahun 2022. Pernah ada bentrok saat terjadi saat Israel menyerang Al-Aqsa, sehingga bentrok ini antara tentara Israel dengan jemaah dan juga warga Palestina di sana. Serangan ini tentunya, pemirsa, menjadi polemik karena dilakukan dengan ada korbannya, yakni sebanyak 152 warga Palestina menjadi terluka. Selain itu, serangan lagi-lagi dilakukan pada saat sholat subuh di saat itu. Dan kita juga lihat lagi di tahun 2021, di hari itu sedang terjadi perang yang berkecamuk beberapa hari jelang Hari Raya Idul Fitri, di mana Al-Aqsa seharusnya menjadi tempat yang beribadah dengan sukacita, tapi malah menjadi medan pertempuran. Dan di tahun 2021 ini ada sebanyak 230 jemaah dan juga umat Islam yang tewas akibat serangan dari Israel beberapa hari jelang Idul Fitri, yang seharusnya ini menjadi hari yang disambut sukacita oleh umat Islam. Kemudian kita juga lihat di tahun 2020, di mana pernah juga ada kejadian di mana Israel menyerang di kawasan Bab al-Asbat, di mana ini pada saat itu sedang ada sholat tarawih, tapi justru diserang oleh Israel tanpa dengan alasan yang jelas. Di tahun 2019 dan juga 2018 juga terjadi serangan, namun yang paling dikenang oleh umat Islam seluruh dunia di tahun 2007, di mana untuk pertama kalinya Israel melarang kegiatan sholat Jumat di kompleks Al-Aqsa, yang terakhir kali ini dilakukan sejak tahun 1969. Padahal sudah ada perjanjian di sana, sudah ada umat Islam di sana, dan juga sudah dikatakan ini merupakan kompleks untuk keagamaan dan juga ibadah. Tapi tetap saja ada pelarangan, bahkan sholat Jumat dilarang di tahun itu. Tentunya hal ini pun terus bergejolak, sehingga bukan hanya di kawasan Israel saja, pemirsa, namun juga di Palestina kembali bergejolak di tepi barat dan juga di jalur Gaza. Dan sebenarnya seperti apa kondisi di sana terkini? Nanti kita akan membahas lebih lanjut terkait dengan kondisi terkini di Gaza pasca serangan Israel di Al-Aqsa dengan PPI Palestina usai jeda pariwara. Pemirsa, tetaplah bersama kami.